Masih dalam kebersamaan Kulonowon Jogja, Monggo pinara wonten mriki. Ini ibarat sebagai sebuah hal yang luar biasa. Pagi-pagi Anda bisa melihat saya, Raja Minyak, dan ini dayang-dayang saya. Karena tamu hari ini kan kita mirip seperti itu soalnya ya. Tapi Meira, Yes, memang you look so gorgeous. Really? Kita lihat di TV aja, produknya. Tapi bukan yang pakai, yang dipakai yang bagus. ini filosofinya luar Itu biasa keren, tadi. Itu kita sudah keren. bahas. Bicara sosok seorang Lia Mustafa, yang ternyata kita sekarang langsung saja getting up close and personal sama sosok beliau. Mbak Lia, Ya, berarti Mbak Lia tapi asli Jogja berarti Mbak Nje? saya kelahiran Bandung, kemudian SD SMP ada di Surabaya, Iya. SMA sampai sekarang Jogja, jadi sudah jadi warga Jogja. Berarti bisa dibilang tapi sudah sejak kecil memang passionnya di dunia desainer gitu-gitu Mbak? Enggak. Loh? Saya kecil itu lebih senang ke dunia seni, memang banyak sekali ya, dari teater, tari, kemudian olahraga. Nah, itu yang- iya. Sebentar. Nggak ada hubungannya sama Tidak ada desainer. hubungannya mana? Nggak pernah mimpi juga. Oh, ini mungkin siapa tahu yang belum tereksplos loh ini. Barangkali Anda yang sedang menonton kita nggak tahu. Sosok kecilnya seorang Lia Mustafa tuh malah ternyata passionnya bukan Olahraga. tari, tari. Iya. Tari tradisional gitu Mbak? Saya Modern lebih dance? ya ambil tradisional dan modern. Jadi waktu kecil saya selalu ambil bagong. Jadi tari-tarian yang rancak, tari Bali yang dinamis. Kemudian kalau Jawa Barat itu jaipong. Yes, Wah. yes. Jadi itu yang senang. Kemudian sampai akhirnya saya di Jogja bertemu dengan kelompok tari yang namanya Bala Mardika, kalau pernah dengar. Ya. Teman-teman cabangnya dari Suara Mahardika, dan itu sesuatu yang sangat Indonesia sekali, tetapi semangat. Nah itu itu pas banget. Jadi saya sudah bergabung di sana juga. Jadi sampai sudah menikah juga belum ada kepikiran kalau saya akan menjadi seorang desainer gitu. Loh, berarti mulai kapan itu? Mulai ada ke gambar pertama Lia Mustafa as a designer As a gitu designer. kapan? Iya, baru 1999 ya. Jadi 2 tahun sebelumnya itu 1996 Nje? itu saya berkolaborasi dengan teman, maksudnya join buka butik karena habis menikah. Waktu saya dari lulus kuliah itu kan sudah nggak boleh kerja lagi. Jadi sejak tingkat pertama sampai saya selesai kuliah itu kan kerja. Jadi ya kerja, ya ngajar nari, ya Ngajar nari juga. ya nari juga, ya aerobik juga ngajar. Jadi karena ayah saya sebetulnya sudah nggak ada, jadi karena anak paling tua, ya bekerjalah pada sebuah perusahaan gitu. Jadi dari pagi sampai sore saya kerja gitu. Terus dulu juga nggak kepengen berpikir, tidak ada pikiran bahwa saya akan menjadi seorang desainer. Kemudian saya berkenalanlah dengan salah satu desainer di Jogja yang pada waktu itu hits banget. Kemudian bikinlah perusahaan nih ceritanya gitu setelah menikah padahal waktu itu. Kemudian saya karena dari manajemen lulusannya, kemudian saya lah yang membawai SDM yang ada di perusahaan tersebut. Nah teman saya yang hanya mendesain, tapi teman saya nggak pernah datang selama 2 tahun. Ini kita udah MOU nih 2 tahun. Kalau ada apa-apa udah ya cukup gitu. Tapi ternyata dia nggak pernah datang. Akhirnya kepaksa kalau ada klien datang bertanya. Akhirnya waduh, saya harus baca ini ternyata. Waktu itu kan kita belum segencar sekarang ya, pakai handphone yang very smart seperti ini. Kita buka aja mungkin komputer kita lemot ya, harus ngetik dulu passwordnya apa dan sebagainya, baru googling, baru dan sebagainya. Nah belajar itulah saya lewat dari sana. Kemudian akhirnya bagaimana saya harus memberikan konsultasi mereka kepada saya ya lewat sebisa saya sebetulnya. Karena tidak ada temannya tadi. Karena tidak ada ya. Terus kemudian saya belajar mendesain itu juga
Tapi jangan bilang-bilang ya, oh salah ya. Enggak, udah tahu dong, udah pada lihat dong, udah pada tahu Mbak. Tapi nggak apa-apa, ini yang selalu saya ajarkan kepada anak-anak saya, anak-anak didik saya, kepada siapapun. Jadi jangan takut untuk ingin sesuatu yang, toh itu adalah sesuatu yang positif. Jadi saya ngejiplak dulu waktu itu, jadi ada desain gitu, saya jiplak. Terus belajar sketch, membuat gambar orang itu kan susah ya. Yes. Jadi ya udah ngejiplak terus, ngejiplak sampai bertahun-tahun ngejiplak dan akhirnya lepas jiplakan mencoba sendiri dan akhirnya ya sampai sekarang bisa sendiri. Kadang-kadang sekarang kalau udah males gitu ya mungkin beda ya. Jadi tim itu penting sekali. Jadi kalau kita itu sebetulnya kalau dalam seperti ini tuh kan kita tidak berdiri sendiri sebetulnya. Ada tim di belakang kita yang cukup besar sekali sebetulnya. Dan ada mereka yang produksi, ada yang menjahit, administrasi. Belum lagi kalau kita show atau presentasi itu kan branding dari perusahaan. Yes. Betul. Belum lagi ada model, ada tim agensinya, belum ada organizernya, belum ada fotografernya, atau di backstage dan lain sebagainya. Dan kita kerja besar sebetulnya. Kerjasama ternyata. Ya, jadi ya 99 sekarang berapa ya? Jadi 21 Oh tahun my ya God, saya sudah. nice. Mbak Lia, saya pernah baca atau kita berdua nih, dari sisi passion seorang Lia Mustafa, yang notabene ternyata di luar as a designer, dulunya adalah as a dancer, di luar itu coba saya ingin tahu, sebenarnya kan Mbak Lia masih mempunyai passion untuk bicara masalah adventure style. Dulu saya pernah gabung dalam satu community itu beliaunya sangat wow. Makanya dinamisasinya kan aktifnya, oh ya bener dulu dancer. Tapi memang mungkin apakah itu yang membuat Mbak Lia kadang ada satu dari corak bajunya, dari satu konsepnya Dari yang stylenya. menyatukan alam dengan fashion sebagai signature trademarknya Mbak Lia. Betul, karena saya senang sekali dengan alam ya. Jadi baru kalau orang ya mungkin kalau naik gunung itu kan sejak mungkin dia SMP, SMA. Kalau saya malah udah nikah gitu kan. Aneh banget ya. Usia 38 tahun, saya kepengen naik gunung waktu itu. Karena bakti sosial di Papandayan, diajak sama media, salah satu media ketemu barengan, ayo kita naik. Padahal itu ditutup kan. Sampai di sana itu hujan. Dan saya tuh sesuatu banget gitu harus lari dari Kebayang ya. atas. Dan larinya nggak bisa karena kan itu laharnya lengket. Iya. Dan itu kan bahaya sebetulnya, tidak boleh sebetulnya. Nah akhirnya dari situ saya kok pengen cari tahu. Cari tahulah saya di dulu zaman milis ya, ada teman-teman high camp, dan gabunglah saya dengan itu. Sampai bisa pemotretan di Merapi, naik, ceritanya kan panjang nih. Akhirnya saya bisa naik ke Merapi. Kemudian saya juga punya motif yang bercerita tentang motif Merapi. Ya, itu namanya mozaik Merapi. Jadi saya membuat batik mozaik Merapi. Wow. Saya naik di sana bikin pemotretan. Kemudian saya juga ke Rinjani. Kemudian ke Rinjani itu kan perjalanan yang cukup panjang. Bikin pemotretan juga di sana. Sampai ke Natuna, ke Gunung Ranai, Natuna. Akhirnya berhenti karena cuman gara-gara satu. Saya kan jijik sama apa tuh? Kaki seribu? Binatang kalau lembab itu yang apa pacet. Nah, Oh iya. jadi pas waktu di Ranai itu binatangnya aduh luar biasa banget, banyak banget gitu loh. Karena lembab dan tidak pernah dilewatin orang. Oh my God. Jadi itulah mungkin pendakian saya yang terakhir. Nice. Tapi dari sana saya banyak sekali. Karena saya ke Natuna itu memang bekerja untuk Yes. mengangkat motif tikar Natuna. Oke. Ya, jadi perjalanan juga banyak, ceritanya panjang banget ini. Aduh ini kayaknya butuh bersesi-sesi. Bersesi-sesi. Bersesi-sesi Karena di berarti. sana sampai saya harus ke pulau terpencil namanya Pulau Serasan. Wow. Kemudian saya mengangkat motifnya menjadi kain tradisional untuk masyarakat Natuna. Wow. Dan saya bawa ke Hong Kong Fashion Week. Kemudian ke Jogja Fashion Week juga. Dan ya akhirnya karena saya sering mengembangkan beberapa motif kain tradisional Indonesia yang memang itu tidak melulu
pada batik sebetulnya. Tetapi bagaimana kalau itu adalah ekspresinya sama, ya saya akan meng-create-nya gitu. Oke. Menarik sekali ya. Dan ini ternyata, sorry kalau boleh kita ralat, Jogja tidak hanya Jogja saja yang bangga sama seorang Lia Mustafa, Indonesia ternyata. Karena semuanya berarti sudah dieksplor berarti Mbak Lia aja. Iya, alhamdulillah ada beberapa sudah kami eksplor dan tahun 2019 saya berangkat ke Korea dalam rangka mewakili Indonesia pada waktu itu dari 10 negara ASEAN ya, di Korea itu ada sebuah program namanya Asian Week dan saya membawa motif lurik Jogja dengan rajut atau knitwear saya di brand Amali. Tadi kayaknya baru beberapa negara yang disebutin deh, Mbak Lia. Sudah berapa negara yang sudah panjenengan bersama, ada Sawonya, ada satu explore untuk proyek di sana. Negara-negara mana saja Mbak Lia? Kalau sebelumnya ya kalau Malaysia, Singapura udah pasti banyak orang ya, udah karena tetangga ya. Tetangga, oke. Terus mainnya Mbak Lia mau kemana ke tetangga gitu. Yoi, makanya kapan tuh tak telepon, kan janjian, Mas Olan jadi mau kesini nggak? Kalau nggak sama ke Singapura. Enak banget, Makan siang. enak banget beliau itu, enak banget. Mana aja Mbak Lia? ke Thailand pada waktu itu ada Asia Pacific Conference Junior Chamber. Jadi saya mewakili juga ada, Indonesia ya? Iya, tapi komunitas lebih ke asosiasi, kalau pernah dengar Junior Chamber Internasional. Jadi sebuah asosiasi di bawah usia 40 tahun, jadi pemuda pada waktu itu. Nah itu di Filipina. Kemudian di Thailand, kalau Thailand itu bersama teman-teman asosiasi di kedutaan besar pada waktu itu. Kemudian di yang paling berkesan selain Korea sebetulnya ada satu yang itu adalah mimpi semua desainer pengen ke sana. Stop. Apa coba? Jangan dulu. Masih ada satu daerah yang ternyata Mbak Lia mengatakan itu mimpi semua desainer pengen bisa visit ke sana. Negara mana itu, dan kita akan menemukan jawabannya sesaat lagi. Monggo. Inilah Kulo Nuwun Jogja. Monggo pinara wonten mriki.